cerita dan memframing adalah kebiasaan dari kelompok Salafi Wahabi untuk menggiring kepercayaan para pengagum Imam Ghazali menjadi luntur terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Termasuk ustadz-ustadz ini mengatakan bahwa Imam Ghazali wafat memeluk kitab hadis Sahih Bukhari. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Akhirnya di akhir hayatnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah memeluk Sahih Bukhari. Kemudian memframing bahwa dengan memeluk kitab Bukhari itulah Imam Ghazali bertaubat kembali ke jalan yang benar dari kekeliruan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Herannya, kok bisa mengetahui taubatnya seseorang, sementara tidak ada satu keterangan pun yang mengatakan bahwa Imam Ghazali bertaubat dari kekeliruan. Kedustaan cerita ini sungguh luar biasa meresahkan. Tanpa satupun referensi yang valid dan terpercaya, mereka berani mengatakan Imam Ghazali bertaubat dari kekeliruan. Berikut pernyataan Ustadz Subhan Bawazir tentang Imam Ghazali memeluk kitab Bukhari. Jangan berguru sama orang-orang ahlul bid'ah yang dia bilang guru saya tuh kalau baca Al-Fatihah sekian ratus. Padahal tuh guru gak pernah ngitung, muridnya di samping ngitung. Karena umur kadang-kadang berhenti tuh guru, hitungan dipegang. Guru saya mah 100 kali Al-Fatihah tuh kan. Makanya disebarkan ilmu sama murid-muridnya, jadikan sebuah rotib fulan bin fulan, rotib ini, rotib itu, dimana guru kita mencontohkan baca sekian. Padahal gurunya nggak pernah bilang, ini murid yang kurang ajar. Kayak pengikutnya Imam Ghazali tuh, yang kurang ajar, yang taklidnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan bidha'ati fi ilmil hadis misjaf. Ilmuku tentang ilmu hadis tuh lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin, betul, disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin, 996-nya dhaif. Kebayang gak tuh? Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulumuddin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, organisasi Islam. Apa yang disampaikan oleh Subhan Bawazir tersebut hanya cerita tanpa referensi, alias dongeng saja. Dia tidak menyebutkan dari kitab apa cerita tersebut diperoleh. Jangan-jangan cerita palsu. Berikut pernyataan Ustadz Harits Abu Naufal tentang Imam Ghazali yang meninggal dengan memeluk kitab Bukhari. Yang mana Al-Imam Ghazali di awalnya beliau mencari kebahagiaan dalam hidup ini untuk dekat dengan Allah, untuk mengenal Allah, ya, dengan cara ilmu filsafat. Ya, ternyata kecerdasan Al-Imam Ghazali mencari Allah dengan akal beliau, memahami agama dengan akal beliau, ini ibarat seperti orang minum minuman keras dalam keadaan haus. Hausnya tidak hilang tetapi semakin menambah kehausannya. Tidak pernah merasa dahaga, tidak pernah merasa puas dengan apa yang beliau cari. Akhirnya di akhir hayatnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah memeluk Sahih Bukhari. Inilah sumber kebahagiaan. Inilah cara kita mengenal Allah. Inilah cara kita mengenal agama ini. Inilah akan menjadi kebahagiaan dalam hidup kita. Ya, kembali kepada sumbernya. Apa yang telah Allah kenalkan dirinya melalui Rasulnya, ini akan menjadi kebahagiaan buat kita. Jadi pengalaman Al-Imam Ghazali itu sudah cukup buat kita. Jangan kita cari cara-cara lain untuk mendekatkan kita dengan Allah. Jangan mencari cara-cara lain untuk kita mengenal agama Allah. Nggak perlu semuanya. Pengalaman beliau sudah cukup, kembali kepada sumbernya. Mari kita simak sanggahan Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad terhadap orang-orang yang merendahkan keilmuan Imam Ghazali. Bagaimana dengan perkataan Imam Al-Ghazali, perbendaharaanku tentang hadis sedikit? Apakah perkataan ini menggambarkan Imam Ghazali? Karena pernyataan ini sering dikutip orang yang sering melemahkan kitab Ihya Ulumuddin. Dudukkan orang yang mengejek Al-Ghazali itu, baca kitab Ihya, suruh dia baca hadis, baca kitab Ihya. Mana lebih banyak hafalan hadis dia dengan hafalan hadis Al-Ghazali? Al-Ghazali nulis Ihya itu tidak pakai laptop. Dia mengharamkan Al-Ghazali baca laptop.
Al-Ghazali nulis kitab itu keluar dari kepalanya. Al-Ghazali ahli tasawuf, Al-Ghazali ahli filsafat, Al-Ghazali menulis Fadaih Batiniyah membantah orang Syiah, Al-Ghazali menulis kitab usul fikih Al-Mustasfa, Al-Ghazali menulis, Al-Ghazali alim. Kalau ada orang menyepelekan hadis Al-Ghazali, suruh dia duduk, kita baca Al-Ghazali. Coba kau baca berapa kau hafal hadis, kita baca hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Sampai hari ini belum ada orang yang mampu menulis kitab tentang masalah hati, masalah akhlak sehebat kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ada, tunjukkan sama saya apa nama kitab. Makanya baca kitab, belajar balik. Kalau kita lihat pernyataan dari dua ustadz salafi tersebut, mereka membaca keterangan dari Syekh Abdul Ghafir Al-Farisi dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Namun sayangnya tidak membaca secara utuh keterangan tersebut. Sebab sebenarnya Syekh Abdul Ghafir masih melanjutkan pemaparannya berikut ini. Tidak diragukan lagi bahwa beliau telah menyimak hadits di waktu-waktu sebelumnya, dan beliau menyibukkan diri dengan menyimaknya di akhir hayat walau tidak sebagai perawi. Namun hal itu tidak membahayakan terhadap apa yang beliau tinggalkan dari buku-buku yang ditulis dalam masalah usul, furu, dan seluruh varian karya yang tiada henti-hentinya disebut dan ditetapkan oleh mereka yang telah menelaah bahwa tidak ada yang meninggalkan karya yang sebanding dengannya. Lihat Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, juz 6 halaman 210 dari paparan Abdul Ghafir Al-Farisi dan apa yang dikatakan Al-Hafidz Ibnu Asakir bahwa beliau sejak awal sudah mengkaji Sahih Al-Bukhari, menunjukkan bahwa Al-Ghazali menyimaknya saat menuntut ilmu di Naisabur sebelum mengajar di Baghdad yang pertama.